Saya Ali Sahab, dosen ilmu politik, FISIP UNER, setiap hari mengajar perilaku memilih di FISIP UNER. Milenial dan generasi Z ini memang kalau di total jumlahnya signifikan ya, 57% sendiri. Kalau generasi Z sendiri ya sekitar 23%-an. Ini menjadi penting bahwa partisipasi mereka dalam pemilu ini, Pilpres 2024 itu menjadi penting karena suara mereka akan sangat berguna bagi kemajuan bangsa nanti. Nah, seperti halnya yang lainnya, milenial ini kan artinya lebih dinamis, lebih kritis, dan dalam memilih nanti memang diharapkan lebih bisa memberi warna dalam pemilu khususnya Pilpres nanti di 2024. Sehingga jangan sampai baik generasi Z atau milenial itu tidak menggunakan hak pilihnya, gitu. Karena kita tahu bahwa milenial ataupun generasi Z dalam hal ini mahasiswa itu juga masih bingung. Ini yang menjadi PR kita, bahwa sebagai dosen juga, dan ini tugas KPU juga ataupun partai politik dalam rangka mensosialisasikan nanti pada saat kampanye, bahwa milenial itu kan kecenderungannya memang masih belum tahu, apalagi pemilih pemula ya. Pemilih pemula, generasi Z yang pemilih pemula itu masih belum banyak tahu gambaran track record para pasangan calon, sehingga masih bimbang, dan itu referensinya akhirnya ke orang tuanya. Informasi yang paling cepat didapat oleh para kaum generasi Z dan milenial itu yang saat ini adalah media sosial memang gitu. Misalnya seperti IG atau TikTok atau Facebook gitu. Tapi tugas selanjutnya adalah bagaimana milenial ini memastikan apakah informasi yang didapat itu benar atau tidak. Kita tahu bahwa hoax di mana-mana, apalagi menjelang Pilpres ini banyak sekali berita-berita yang perlu kita konfirmasi, gitu. Termasuk berita-berita yang dari media cetak ataupun elektronik pun harus kita konfirmasi. Kita mengenal bagaimana ada agenda setting di situ, sehingga pastinya berita yang diluncurkan, disiarkan itu tentunya tidak terlepas dari agenda setting itu. Nah, ini penting bagi generasi Z atau milenial untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana berita itu bisa dikonsumsi. Ya, milenial kali ini tentunya memang varian dalam media untuk mencari informasi lebih banyak. Bisa melalui IG, Twitter, atau yang lagi ngetren sekarang itu TikTok. Bagaimana informasi itu disampaikan dengan ada lagu dan video, itu yang membuat milenial dan generasi Z itu tertarik. Tapi ya itu tadi, bahwa itu harus dikonfirmasi ulang apakah beritanya itu memang benar atau tidak, apalagi terkait dengan pemilu atau Pilpres nanti di 2024, bahwa kita milenial ataupun generasi Z itu harus mendasarkan pilihannya yang pertama tentunya berdasarkan program. Yang berdasarkan program, kita milenial bisa melihat bahwa calon-calon mana yang bisa memberikan atau paling tidak terwujudkan dalam visi misinya, programnya, itu yang memberikan kesejahteraan, memberikan kemakmuran, kemajuan untuk Indonesia ke depan. Yang kedua adalah track record. Track record termasuk pengalaman baik itu di pemerintahan ataupun pengalaman di dunia lainnya, itu menjadi sumbangsih bagi milenial ini untuk memutuskan pilihannya. Sehingga
oh kalau memang track recordnya jelek ya jangan dipilih gitu kan. Sehingga saya yakin milenial Indonesia dan generasi Z itu bisa memberikan pilihan yang tepat gitu kan. Karena ciri khas generasi Z itu yang pikirannya dinamis, lalu kritis, dan itu harus diwujudkan juga dalam bentuk pilihan nanti menggunakan hak suaranya di 2024. Ya, tentunya background milenial itu juga mempengaruhi nantinya. Itu faktor misalnya dari keluarga A atau keluarga B itu juga mempengaruhi, bisa mempengaruhi pilihan milenial. Yang kedua terkait dengan status sosial ekonomi, itu juga bisa mempengaruhi pilihan milenial. Lalu yang ketiga terkait dengan misalnya kelompok bermain, itu juga bisa mempengaruhi pilihan generasi Z ataupun generasi milenial. Milenial dalam mendasarkan pilihan nanti di Pilpres 2024 memang harus tahu sebetulnya problem besar di Indonesia itu apa sih? Apa sih yang menjadi anxiety atau apa yang diinginkan masyarakat, dan itu milenial harus tahu gitu. Dan informasi itu bisa dilihat dari keseharian masyarakat, apa sih yang diinginkan masyarakat, yang dikeluhkan masyarakat, sehingga milenial bisa melihat, menangkap itu dan membandingkan, melihat capres mana yang bisa mengusung itu, sehingga itulah capres yang layak untuk dipilih oleh generasi Z dan milenial. Ya, dengan jumlah generasi Z yang sekitar 23% dan milenial 33%, itu saya kira tentunya akan merubah dalam artian mulai dari sekarang partai-partai dalam gaya kampanyenya tidak boleh old gitu kan, artinya tidak boleh bergaya lama, karena ini mayoritas ini milenial dan generasi Z gitu. Itu harus ditangkap oleh partai maupun calon presiden di Pilpres 2024 nanti, sehingga milenial ini nantinya akan tertarik untuk memilih dan ikut serta dalam pesta demokrasi nanti. Karena milenial ini agak memang kondisinya masih labil, dan itu butuh bimbingan orang tua juga. Preferensi mereka masih melihat orang tuanya gitu. Jadi partai politik harus menangkap itu dalam model berkampanye juga, capres juga itu harus menyesuaikan kondisi tadi demografi yang dimana milenial kalau ditotal dengan generasi Z itu sekitar 57 sekian persen gitu. Kalau dari konteks partisipasi secara umum memang dengan adanya milenial yang jumlahnya kalau ditotal tadi signifikan, itu tentunya mulai dari gaya berpartisipasi politiknya juga beda. Misalnya dulu kalau menyampaikan pendapatnya kita harus demo di jalan, ke DPRD, ke kantor pemerintahan. Nah sekarang sudah beda gitu, dengan genggaman HP di genggaman para milenial dan generasi Z itu bisa menyuarakan aspirasi juga. Ini yang nanti memang menjadi kajian politik digital ke depan gitu kan. Artinya penyaluran aspirasi itu bisa melalui medsos, melalui seperti yang beberapa kejadian yang sudah terjadi itu cukup dengan membuat tweet itu akhirnya viral, dan itu ternyata juga efektif. Nah, ini yang yang harus, dan ini memang sebagai penilaian terhadap partai politik
atau yang khususnya yang duduk di DPR, DPRD itu ketika misalnya nanti kinerjanya tidak bagus, mereka dengan mudahnya akan di capture oleh para netizen, khususnya generasi Z dan milenial itu. Sehingga ini sebagai kontrol, sehingga ini bisa menggantikan ke depan atau sebagai kritik bahwa ketika Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak bisa menjadi lembaga kontrol yang baik, maka netizenlah akan menjadi lembaga kontrol yang terbaik. Ya, pendidikan memang khususnya pendidikan politik ini memang harus dilakukan, khususnya penyelenggara pemilu, partai politik, lalu di lingkungan keluarga juga gitu, karena kesannya bahwa politik itu kotor, politik itu dunianya laki-laki, itu harus dihapuskan, karena politik itu image yang terbangun politik kotor itu harus diganti dengan politik itu memang bagaimana seseorang yang sudah mendapatkan kekuasaan itu bisa memberikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, yaitu dengan politik, dengan terjun di politik. Ya, milenial dengan berbagai macam instrumen untuk mendapatkan informasi itu, dan dengan mudahnya itu menjadi kekuatan atau nilai positif bagi milenial. Tapi harus dikonfirmasi dulu informasi itu untuk menjadi informasi yang benar, dan ini menjadi dasar milenial untuk nantinya akan memilih pasangan calon di Pilpres 2024. Mendasarkan pada tadi track record juga, lalu mendasarkan pada program, itu milenial dituntut untuk itu. Artinya selama ini milenial itu ragu, masih labil, dan sekarang harus dengan kecanggihan teknologi harus bisa mencari informasi sebenar-benarnya untuk melihat program para capres, untuk melihat track record para capres, sehingga nanti bisa memilih dengan benar.